Oke kawan podcast, selamat datang di channel PWI Karawang TV. Semua hal bisa dibahas, semua hal bisa dianalisa, semua hal bisa disimpulkan. Semua hanya di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja. Oke kawan podcast, selamat datang. Kita berjumpa lagi di belakang meja di channel PWI Karawang TV. Pada beberapa kesempatan lalu kita sudah sudah ada podcast soal Pilkada Karawang gitu kan. Nah, kebetulan pas hari ini pada kesempatan ini kita sudah di KPU Karawang, ada tempat penyelenggara daripada Pilkada Karawang. Setelah kemarin hiruk pikuk dengan dengan berbagai persoalan dan berbagai kerjaan yang dilakukan oleh KPU Karawang. Nah, kita ingin tahu sekarang sejauh mana persiapan dari Pilkada Karawang, dari sosialisasi, dari tahapan pilkada dan sebagainya. Saya di sini ditemani dengan Pak Haji Dodo di wartawan senior Karawang. Ini luar biasa. Sehat, Ji? Alhamdulillah. Nah, ini kita sekarang ada di KPU Karawang. Kita ingin tahu sejauh mana persiapan dari pelaksanaan Pilkada Karawang yang akan dilaksanakan bulan November nanti. Betul. Apakah biasanya kan kalau benchmark Pilkada Karawang itu kan kondusif, gitu. Selalu tidak ada ekses yang tidak mengkhawatirkan lah biasanya. Betul. Kalaupun ada kericuhan ya biasanya selesai di Belakang meja. Nah, di sini. Nah, telah hadir ini ada orang yang paling bertanggung jawab setelah kemarin Sukses menyelenggarakan pileg ya luar biasa, meskipun mungkin ada beberapa ini ya Bu ya, tapi semua selesai ya berkat ini kerja-kerja luar biasa dari KPU sebagai penyelenggara, mungkin dengan stakeholder lainnya gitu. Ini ada dengan Bu Mari Fitriani. Siap, selamat siang. Kumaha kabar Bu? Sehat? Sehat, Bu. Pak Haji Dodo, alhamdulillah sehat. Jadi, Sehat. harus sehat ya. Jadi baru saja selesai pemilu kan. Betul. Tahapannya sudah dimulai itu ya? Sudah resmi ya? Sudah. Caleg terpilih sudah ya? Sudah, kalau untuk pemilu, alhamdulillah untuk Kabupaten Karawang sudah selesai dengan kemarin saat kami menetapkan jumlah kursi terpilih dan juga dewan terpilihnya. Jadi itu menandakan pemilu di Karawang sudah selesai. Nah, sebelum masuk ke tema pilkada, mungkin pemirsa yang teman podcast ingin review dari pelaksanaan pemilu di Karawang nih, seperti apa ini tingkat kelancarannya? Ya, alhamdulillah kemarin pemilu 2024 di Kabupaten Karawang secara keseluruhan kondusif, walaupun dalam perjalanannya seperti senior-senior di PWI alamilah sendiri begitu banyak dinamika yang terjadi, tapi alhamdulillah karena memang ya itu tadi disampaikan bahwa berkat kerjasama dari Forkopimda, stakeholder terkait, lalu juga pimpinan partai tentunya dan juga seluruh lapisan masyarakat lah, dan utamanya juga ada rekan kami di Bawaslu gitu kan, jadi semua permasalahan apapun bisa teratasi gitu, walaupun memang ada yang sempat viral juga kemarin. Tapi alhamdulillah semua secara keseluruhan berjalan dengan kondusif lah, dengan baik, dan tingkat partisipasi masyarakatnya pun alhamdulillah bisa sesuai lah dengan harapan kami dengan KPK. 80%. 82. Ya. Ya Bu, kami apresiasi kinerja KPU yang sudah melaksanakan pemilu dengan lancar dan sukses. Cuman kami juga dengar katanya ada pihak ketiga yang memanfaatkan momentum pemilu itu untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan memalsukan SK KPU. Ini gimana Bu ceritanya soal itu? Ya, nah itu dia. Jadi memang
kami sih tadinya kan di KPU ini berharap pada saat kami waktu itu membuka kampanye kolaboratif, kami berharap sebetulnya kepada para calon legislatif itu untuk bisa menerima hasilnya apapun ketika mereka misalkan tidak terpilih. Tapi kemudian kan dalam perjalanannya ternyata mungkin dari caleg yang terpilih itu ada yang menjanjikan atau dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ada orang-orang atau oknum tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut gitu, sehingga sempat menimbulkan kegaduhan juga Iya. gitu, keresahan juga, bahkan kepada caleg yang memang perolehan suaranya ternyata di SK itu harusnya beliau yang terpilih gitu Iya. kan. Saya pun mendapatkan informasi tentang SK yang dipalsukan itu juga dari caleg yang di partai bersangkutan gitu kan, menginformasikan bahwa ini kok surat keputusannya lain. Nah, setelah saya cross check ternyata memang ada hal yang berbeda, walaupun tampak depannya sama, nomor SK-nya sama, terus juga tanda tangan sama gitu kan, tapi ada isi yang berbeda. Nah, itu terletak di Dapil 2 dan Dapil 6 gitu Pak Haji. Nah, dari situ ketika mendapatkan informasi seperti itu, ya, kami langsung berinisiasi untuk melaporkan Iya. bahwa SK itu kan dikeluarkan oleh lembaga negara, Betul. KPU gitu, dan itu sudah merupakan bentuk pemalsuan terhadap dokumen negara gitu. Maka itu yang kami jaga betul, kami laporkan gitu bahwa ada pihak tertentu yang telah memalsukan. Nah, selain beredar SK palsu itu juga kan muncul awal munculnya itu karena ada di 2 media gitu. Ada dalam bentuk berita gitu. Nah, dalam bentuk berita itu Pak Haji ditampilkan list nama calon legislatif terpilih, dan di situ ada 2 nama yang berbeda gitu dengan yang seharusnya ada di SK yang asli gitu. Nah, keesokan harinya muncul SK yang palsunya itu gitu. Nah, maka dari situ, dari rentetan itu ya kami melaporkan. Ke pihak mana aja Bu laporan itu Ibu buat? Nah, Selain mungkin ke kepolisian ya. betul. Jadi ada 2 pelaporan yang kami sampaikan. Yang pertama, kaitan kode etik jurnalistiknya itu kami sampaikan laporan kepada Dewan Pers, kepada 2 media tersebut. Gitu kan. Lalu yang laporan keduanya ini kaitan tindak pidananya itu ke kepolisian. Ya, kami ingin kepolisian bisa mengungkap siapa yang melakukan perbuatan mempalsukan SK itu, SK KPU. Seperti itu, Pak. Ya ini siap ya. Progresnya gimana Bu dari laporan yang Ibu buat itu? Ya, untuk laporan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Jadi nanti akan dipanggil juga saksi-saksi dari pihak yang terkait yang nama-namanya ada di dalam SK palsu itu gitu kan. Jadi nanti pihak penyidik akan melakukan pemanggilan gitu. Mudah-mudahan sih kami berharap sampai ketahuan gitu orangnya gitu Pak. Ya, kalau dilihat dari kasusnya ini masuk pidana pemilu atau bukan sih? Sebenarnya kan apa sih? Penipuan biasa. Karena kan tidak ada kaitannya dengan hasil. Ya dengan hasil kan. Artinya dari pihak biasanya kan kalau pidana pemilu itu kan biasanya yang melibatkan penyelenggara ada. Kalau ini kan murni penipuan gitu kan. Ya kalau misalkan tindak pidana pemilu kan pasti itu tadi melibatkan penyelenggara. Terus juga ada proses misalkan si pihak yang terkaitnya mungkin akan melaporkan ke MK atau apa gitu kan. Nah, tapi ini dilakukan oleh oknum tertentu dan ini jelas-jelas ya pemalsuan dokumen negara jelas. Nah, terus yang keduanya yaitu menimbulkan kegaduhan, terus juga menyebarkan ada hoax gitu kan. Ada korban berupa materi nggak Ibu? Nah, itu dia yang kan, Ibu dengar ya hasil penyidikannya kan belum selesai nih Pak Haji, karena kita juga kan belum mengkonfirmasi langsung terhadap orang-orang yang namanya ada di SK palsu tersebut gitu.
Nah, nanti kan hasil penyidikan lah yang Oh ya, yang menentukan Iya. dari pihak kepolisian. betul. Apakah di situ ada kerugian materi dari yang bersangkutan atau tidak? Gitu kan. Nah, oke. Itu kan salah satu review dari pelaksanaan pemilu kemarin ya, artinya salah satunya kan tadi kan eksesnya. Nah, terus yang menguras perhatian publik juga nih soal pelaksanaan pemilu di Karawang itu ada tadi tiga PPK yang diberikan sanksi. Nah, itu kan Betul. eh, menurut pengamatan kita ini kayaknya mungkin baru-baru sekarang ya, artinya KPU Karawang gitu mengeluarkan sanksi terhadap PPK-nya karena diduga melakukan pelanggaran gitu. Nah, ini kira-kira Bu Marli gimana? Maksudnya seperti apa sih? Apakah pelanggaran itu merupakan sesuatu yang bisa potensial terjadi gitu kan, di kapanpun bisa gitu atau gimana? Ya. Nah, itu kaitan waktu itu adanya pemindahan suara gitu kan yang dilakukan oleh PPK. Itu ada 4 Mansuhan. Jadi ada 4 PPK yang kami berhentikan, 2 orang PPK Pakis Jaya, 1 orang PPK Lemah Abang, dan 1 orang PPK Cikampek. Nah, itu kenapa KPU Karawang berani mengambil langkah untuk memberhentikan secara tetap kepada 4 orang tersebut, karena kami ingin bahwa rekan-rekan PPK atau badan ad hoc ya, PPS, dan sampai ke bawahnya lah, PPK PPS nantinya, itu bisa betul-betul bertanggung jawab dan menjaga integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, itu pasti ada dampak gitu, pasti ada sanksi yang akan diberikan gitu kan. Apalagi ini sudah terjadi pemindahan suara gitu kan, yang seharusnya tidak boleh dilakukan Itu oleh termasuk penyelenggara. pelanggaran berat itu, Bu. Termasuk pelanggaran berat. Pelanggaran berat, Maka kemudian kami berani mengambil langkah untuk memberhentikan tetap Pak Haji. Jadi mereka yang kemarin 4 orang itu diberhentikan tetap, itu sudah tidak bisa lagi menjadi penyelenggara pemilu Di semua level. di semua level Seumur hidup. seumur hidup, termasuk bukan hanya di KPU, penyelenggara pemilu itu kan ada DPS 3, ya. termasuk di Bawaslu ataupun di DKPP. Seperti itu. Jadi mereka-mereka yang sudah melakukan perbuatan itu dan juga sudah mendapatkan sanksi, itu sudah tidak bisa jadi penyelenggara. Yeah. Kami berharap juga ke depannya bagi siapapun yang berkeinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu, ya tentunya harus menjunjung tinggi integritas dan kode etik mereka sebagai penyelenggara. Ya, terlepas dari itu kan semua selesai di pleno ya, pleno tingkat kabupaten. Nah, setelah itu kalau nggak salah ada beberapa kasus yang naik sampai ke MK ya. Hanya ada 1 kasus. Ada 1 kasus ya. Iya. Itu sudah selesai gitu. Nah, untuk 1 kasus itu kan di Dapil 4 ya, yang dilayangkan oleh Pak Teddy dari Partai Golkar. Itu memang sudah masuk waktu itu terregister di MK dengan nomor register 80. Nah, itu karena memang dari dokumen pendukungnya ada kekurangan 1, yaitu surat pengantar atau surat rekomendasi dari partai terkait. Partai terkait gitu. Nah, itu tidak ada, jadi MK itu memutuskan bahwa itu dismisal atau putusan sela gitu, tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan. Bukan menolak gugatan atau bukan, jadi putusannya dismisal gitu. Tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan seperti itu. Itu tidak lanjut. Tidak dilanjut. Akhirnya ke 50 itu udah selesai gitu ya. Sudah selesai. Oke, teman podcast, setelah ini kita akan masuk ke persiapan pilkada. Ada beberapa mungkin yang akan Bu Mari jelaskan, apalagi tahapannya sudah mulai kan. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kawan podcast, masih bersama belakang meja, masih bersama Ketua KPU Karawang, Bu Mari. Bu, ini kita masuk ke soal pilkada. Iya, siap. Sudah masuk tahapan kan?
Betul. Apa sih, pendataan sudah selesai ya? Pendataan pemilih. Pemilih udah lama selesai? Oh, belum ya? Masih nih, masih Terus progres. tahapan misalnya penjaringan calon independen sudah selesai, Ya, ya sudah selesai lah kan? ya. Meskipun Tidak tidak ada Dan yang tidak masuk. ada yang daftar Bu ya. tidak ada yang daftar, alhamdulillah. Artinya gitu, artinya pekerjaan KPU lebih ini Ji, Lebih ringan. lebih ringan. Lebih ringan. Biasanya kan calon independen justru yang paling memusingkan Iya, itu. itu coklitnya yang lama, Bang. Iya, kan harus ngecek KTP ini Iya, bener nggak? betul. Ya, KTP apa? Biasanya pakai KTP apa tuh? Leasing ya apa namanya? Iya, biasanya pinjam ke katanya ya. Bukan di Karawang itu di. Informasinya ngambilnya KTP-nya bukan dari masyarakat. Ya itu bukan Tapi Karawang, dari, di daerah betul, bukan lain. di Karawang. Itu di negara Dari lain kantor mungkin ya. polisi. Mungkin Negara- di negara Konoha ya. Nah, sudah mulai, Bu. Kemarin kan sudah sosialisasi yang gegap gempita ya. Jadi bukan hanya kalangan Gen Z, tapi juga kalangan Haji Dodo juga pada datang gitu karena Karena ada jambrut. itu tahun 90-an ke sana. Itu generasi saya Bu kebetulan. Malah masih di bawah saya. Kalau saya generasinya Saya itu Ji, Panbers, di ya. saya itu. Panbers ya? Lebih tua lagi. Atau kus plus enggak? Ya itu Gus Plus. Tapi memang masuk, Bu. Masuk sosialisasinya artinya kan. Iya. Banyak melibatkan orang kan, artinya penuh tumpah ruah dan buku tua juga apa sih, mengadakan sosialisasi pilkada udah ada maskotnya gitu kan. Nah cuman mungkin yang jadi pertanyaan nih yang banyak ini dari teman podcast, kok itu ayamnya ayam Ciparage gitu. Iya. Kenapa nggak ayam jago? Itu kenapa itu? Apakah Ciparage yang di Tempuran atau apa gitu? Iya. Iya betul. Jadi kenapa dipilih ayam Ciparage? Ini satu-satunya ayam yang punya KTP ini Bang Sulhan. Karena domisilinya di Ciparage. Nah, jadi maskot ini terpilih berdasarkan hasil sayembara. Gitu. Sebelumnya KPU membuka secara terbuka sayembara untuk maskot Pilkada di Karawang 2024 ini. Nah, dari sekian banyak desain gambar yang dikirimkan ke KPU, itu memang ada beberapa pilihan gitu, dan akhirnya kami memutuskan untuk memilih ayam Ciparage ini karena ini kan kalau dilihat dari historinya, ayam Ciparage ini merupakan ayam petarung. Ayam tarung ya betul. Ayam petarung. Nah, sifat dari petarung yang kami proyeksikan itu kan sebagai seseorang lah, kalau misalkan dibahasakan, seseorang yang pemberani pastinya. Lalu juga kuat, gitu kan, dan pastinya sportif gitu. Artinya kan menang kalah itu biasa gitu. Nah itu yang ingin juga kami bangun gitu dari siapapun nanti paslonnya gitu. Paslonnya ya harus paslon yang identik pemberani dengan masyarakat Karawang yang memang berjiwa petarung gitu Bu. nah gitu, dan masyarakat Karawang sendiri juga kan memang Jadi bukan petarung gitu identik kan. dengan adu ayam. Jangan diidentikan ke sananya Bang. Soalnya Adu ayam ayam petarung. kalah. Dan kalau dianalogikan kan ayam itu bukan hewan yang setia Bu. Itu takutnya kan nanti wah ini calon terpilih ini bukan orang yang setia, itu gimana itu Bu kalau ke arah sana. Jangan, makanya kan ini kami buatnya juga sepasang Iya. Pak Haji. Oh, iya. Jadi ada laki-laki, ada Cocok. perempuan. Ada betina juga ya Iya, selain jantan. Ya. jantan ada betina gitu Tapi kan. Ciparage semua itu. Ini Ciparage semua. Namanya Ciparage. Iya. Nah, Ciparage itu ya itu karena memang ayam ini asal mulanya itu dari Ciparage. Ciparage gitu, dari Cibendo. Tempuran. Kalau dari Cibendo mungkin namanya ayam Cibendo gitu. Gitu, karena memang daerah asalnya dari sana, dan saat ini memang ayam ini termasuk ayam yang langka. Nah, maka mudah-mudahan sih harapan kami setelah ini menjadi maskot, ini banyak lagi Ya. yang membudidayakan, Iya, gitu. budidaya Akhirnya Ciparage. tidak punah gitu. Nah, karena namanya ayam Ciparage, akhirnya kami berpikir untuk tagline-nya apa nih supaya nyambung gitu, Iya. Bang Sulhan. Jadi dari Ciparage ini dibuatlah kependekannya gitu, Pak Jidodo. Ciptakan pilkada aman, Iya. cipanya.
untuk yang perempuan, Mm-mm. ragenya untuk yang jantan itu rakyat gembira. Oh iya, Nah, jadi pemilu Karawang itu pilkada ya pilkadanya harus aman. riang gembira. Nah, dan masyarakatnya harus riang Riang gembira. Jangan gitu. ada konflik Betul. atau gontok-gontokan antar pendukung gitu Bu ya. Nah, betul. Kita harapkan seperti itu. Antar pendukung bisa saling menghormati lah, saling menghargai gitu kan. Dan pilkada ini bisa dinikmati oleh semua gitu. Begitu. Apa sih soal ini? Maskot. Masih Ya maskotnya terbayang, udah cocok ya, udah masih terbayang-bayang ayamnya. iya, ayam. Apalagi dibuatnya sepasang gitu. Artinya ya walaupun ayam itu termasuk kategori apa? Makhluk yang tidak setia karena dibuatnya sepasang ya harus setia lah. Harus setia. Gitu. Termasuk bukan hanya kepada pasangan tapi juga kepada Masyarakat. setia terhadap janji-janji politiknya. Nah, betul sekali. Terus ayam nggak pinter kampanye gitu. Iya. Ini udah cocok jadi jurkam kayaknya Pak Haji. Oke ketua, itu kan ini ya udah jelas lah ya filosofi dari Siparage itu kan, artinya ya kalau namanya filosofi ya pasti inilah yang penting kan tadi, yang penting peristiwa apa sih, pilkada itu kan peristiwa politik yang tadi kan, artinya yang mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, nilai demokrasi yang tetap harus ditegakkan gitu kan. Nah, benchmark pilkada Karawang itu kan tadi kan lancar, artinya meskipun ada beberapa kasus mungkin tahun berapa itu pilkada pertama kedua aja ya ada gugatan sampai ke MK tapi 2 kali gitu ya. Iya. 2010. 2010 gitu kan. Tapi kan ya itu kan biasa aja, artinya tidak sampai Cuma menggugurkan dinamika hasil ya. gitu. Iya. Tidak tidak ada yang menang, maksudnya yang menggugat gitu. Nah, itu kan wajar. Nah, ketua gimana perspektifnya, maksudnya di satu sisi kan secara teknis ingin agar pilkada lancar, nanti kan ada sosialisasi segala macam gitu kan, mungkin koordinasi dengan dengan pemerintah daerah gitu. Nah, supaya nilai demokrasi yang dalam tanda kutip hari-hari ini misalnya sering banyak dikritisi banyak orang, pemilu kan sudah selesai gitu kan, ada banyak misalnya opini-opini yang inilah di luaran gitu kan, pilpres sudah selesai. Nah ini sekarang pilkada, artinya konflik narasi segala macam tuh pasti akan muncul lagi gitu kan. Nah ini kira-kira seperti apa model sosialisasinya seperti itu gitu, mencerdaskan pemilih Karawang gitu, dan menyadarkan para politisi akan bersaing gitu. Iya. Ya, yang jelas kan kalau ini kan karena kerja KPU itu kita harus memfasilitasi dua pihak ya. Yang pertama tentunya pemilih gitu kan. Nah, kepada pemilih tentunya treatment yang dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih itu kan ada banyak ruang yang harus kami buka gitu kan. Nah, ruang-ruang itu dengan basis-basis pemilih tertentu gitu kan, seperti pemilih pemula, terus juga pemilih disabilitas, pemilih perempuan, pemilih berbasis keagamaan dan yang lainnya. Keagamaan juga kan gak hanya satu agama tapi banyak agama gitu. Terus juga komunitas, misalkan komunitas adat, komunitas etnik dan lain sebagainya. Nah itu kan tentunya memerlukan treatment yang berbeda gitu. Nah, banyak ruang-ruang yang harus kami buka gitu kan untuk mereka supaya pendidikan pemilih ini bisa tersampaikan. Nah, kami sih sering menyampaikan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis-basis itu saat pemilu. Yang pertama adalah menyadarkan mereka para pemilih kenapa sih harus milih gitu. Nah, bukan hanya sekedar bahwa hak pilih kita itu dilindungi oleh negara, bukan hanya sekedar itu, tapi ketika kita memilih itu kita menentukan masa depan kita sendiri dan juga masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kalau misalkan sampai pemilih itu tidak menggunakan hak pilihnya, Pak Haji, nah tentunya kan
yang akan merasakan dampak kerugiannya pastinya diri sendiri dulu Iya. dong. Oh, kenapa ya nggak milih kemarin? Padahal kan ini menjadi satu momen penting untuk menentukan masa depan minimal dirinya gitu kan. Ketika memilih pemimpin yang amanah, berarti kan yang merasakan dampaknya kan pasti diri sendiri dulu, terus masyarakat pada umumnya. Nah itu menyadarkan kenapa mereka harus memilih. Nah yang keduanya adalah bagaimana mereka untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Misalkan disadarkan dulu atau diberikan informasi dulu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih gitu. Nah jangan sampai mereka merasa bahwa oh saya pemilih ternyata tidak terdaftar Iya. di DPT, kan itu bahaya. Bagaimana mereka mau memilih kan kalau tidak terdaftar gitu loh Bang Suhan. Nah jadi Nah, Bu, cara untuk memastikan bahwa mereka itu terdaftar atau tidak, gimana itu Bu caranya? ya Untuk cari tahu bahwa oh, saya sudah terdaftar, oh, saya belum terdaftar, itu gimana Bu cara cara cari tahunya itu? cara mencari tahunya. Nah kalau misalkan di pemilu kemarin itu kan bisa kita akses melalui web. Jadi tinggal ketik cek DPT online itu bisa langsung keluar bahwa misalkan mari terdaftar di TPS sekian, desa apa, kecamatan apa gitu kan, Kabupaten Karawang. Nah, untuk di pilkada pun nanti akan seperti itu. Nah, walaupun mungkin nomor TPS-nya akan berbeda nih dengan TPS saat kemarin pemilu. Karena sebagai informasi juga nih bahwa KPU itu baru akan melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih itu tanggal 24 Juni baru dimulainya. Dan itu pun ditandai dengan pelantikan Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Dari tanggal 24 Juni sampai 25 Juli. Selama 1 bulan itu data yang ada di kami DP4 itu akan dicocokkan dengan realnya yang ada di masyarakat gitu. Bahwa memang betul di rumah ini pemilihnya ada 3 orang, namanya siapa aja gitu kan. Kalau betul betul. Tapi kalau misalkan oh sudah pindah, nah berarti kan tinggal diberi keterangan seperti itu. Jadi dilakukan pencocokan dan penelitian. Nah nantinya masyarakat yang sudah dicoklit itu datanya akan diinput dan tadi dimasukkan ke database di cek DPT online tadi. Jadi kita bisa mengakses itu. Nah, ketika nama saya misalnya belum terdaftar, padahal usia sudah cukup sebagai hak pilih. Gimana nih untuk supaya masuk ke daftar pemilih itu? Nah, Ketika Waktunya. terlewat. Terlewat waktunya. Ya. ketika terlewat Bisa nggak, waktunya. ya? Nah, ini kan proses pemutahiran data pemilih kan memang cukup panjang nih sampai akhirnya ke DPT. Jadi nanti setelah coklit itu baru memasuki tahap DPS daftar pemilih sementara. Nah, dari DPS nanti masih cukup panjang waktunya ke DPT. Nah, itu kalau misalkan sudah merasa bahwa oh, saya kemarin tidak dicoklit Iya. dan saya merasa saya tidak masuk sebagai daftar pemilih, itu bisa segera melaporkan ke PPS. Oh, Jadi setempat. iya, PPS jadi setempat. panitia pemungutan suara yang ada di desa masing-masing. Misalkan Pak Jododo tinggalnya di desa apa. Nah, nanti bisa langsung ke PPS-nya. Datang Oke. aja ke kelurahan atau ke desanya. Tinggal sampaikan bahwa kemarin saya tidak tercoklit. Nah, syaratnya Saya tidak cukup bawa terdaftar. KTP aja, Bu. Bawa KTP aja. Iya. Siap, nanti bisa langsung dimasukkan ke daftar pemilih. Nah itu kami memfasilitasi atau melayani pemilih. Nah yang keduanya kami memfasilitasi dan melayani peserta gitu. Kalau misalkan di pemilu kemarin pesertanya kan ada dari partai politik, ada dari perseorangan gitu kan. Nah kalau untuk di pemilihan ini di pilkada tentunya ini kan gabungan dari partai politik. Nah itu kami sampaikan gitu kan informasi-informasi perkembangan tahapan pilkada dan juga tentang nantinya proses pencalonan seperti apa dan proses pendaftaran seperti apa, lalu kampanye dan lain sebagainya. Jadi tugas kami kan itu tadi 2, melayani pemilih dan juga melayani peserta pemilihan. Jadi dengan 2 tugas itu tentunya harus kami jalani, harus kami laksanakan dengan tetap KPU itu harus berdiri di tengah gitu.
Waji. Karena kan begitu banyak kepentingan tentunya yang ingin di ini oleh KPU, tapi kami tetap harus KPU itu tetap harus berdiri di tengah kepentingan peserta pemilihan seperti itu. Coklit itu sampai bulan Sampai 25 Juli. Juli ya. Jadi 1 bulan dari tanggal 24 Juni sampai 25 Juli. Terus pengumuman itunya apa, DPT? Kalau pengumuman DPT-nya itu di tanggal berapa ya? Harus Masih dicek dulu. Karena kan Datanya sama nggak dengan yang pemilu yang lalu itu? nah, kalau untuk data itu kemarin dari DP4 yang sekarang itu dari DPT plus DPK. Jadi daftar pemilih tetap plus sama daftar pemilih khusus yang ada di pemilu 2024 kemarin. Gitu. Jadi cukup panjang memang dan cukup banyak untuk di pilkada ini. Ada penambahan mungkin Bu ya Ada penambahan. dari DPT Iya. pemilu. Kalau pemilu kemarin kan 1.779 ribuan. Nah, kalau untuk di pilkada ini 1.882 ribuan. Itu ada apa? Memang ada usia yang memasuki 17 tahun yang mempunyai hak pilih baru gitu Bu. Atau Enggak, gimana? kalau di DP4 ini belum. Kalau Oh, di belum. DP4 ini DPT plus DPK. Mm-mm. Jadi daftar pemilih tetap sama daftar pemilih khusus yang kemarin di pemilu. Iya. Nah, kalau yang kami sebutnya itu pemilih potensial itu setelah coklit. Nah, setelah coklit itu akan terlihat. Jadi petugas coklit itu kan nanti akan mengecek data yang ada di DP4 itu plus sama kakak yang realnya. Jadi kalau di kakak itu dilihat ada misalkan anak yang berusia 17 tahunnya pas misalkan. Di situ tanggal lahirnya misalkan 27 November pas di hari H pemilihan. Nah, itu akan dicantumkan sebagai pemilih potensial. Nah, itu baru nanti akan diolah tuh sebagai daftar pemilih sementara. Oke. Oke teman podcast, setelah ini kita akan membahas soal persiapan dari pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang, masih bersama KPU Karawang. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke kawan Kompes, masih bersama kami di belakang meja, masih bersama Ketua KPU Karawang Bu Mari. Bu, tadi kan soal ini sudah ya, maksudnya soal tahapan pilkada, soal Mutahiran data pemilih. mutahiran dan semacam udah masuk lah. Nah sekarang masuk ke soal pencalonan. Nah kira-kira kalau soal calon bupati kan kalau KPU biasanya kan selalu ada yang baru. Biasanya melalui PKPU ya misalnya. Nah sekarang publik itu kan masih nunggu-nunggu nih. Misalnya soal umur dari calon bupati atau wali kota wakil bupati. Sampai sekarang belum ada kan. Ya, belum turun PKPU pencalonannya. Kami masih menanti juga ini. Kalau Kemarin. persyaratan umumnya Ibu gimana? Kalau persyaratan umumnya Ya, masih kayak koalisinya harus Ya. berapa kursi apa gimana? ya. Nah, kalau misalkan peraturan dari di Undang-Undang 10 2016 itu kan ada itu yang mengatur bahwa harus minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Nah, kalau misalkan dihitung berarti kan minimal 10 kursi. 10 kursi. 10 Untuk kursi Karawang ya? untuk Karawang. Karena jumlah kursi kita total masih 50. Jadi minimal 10 kursi. Nah, dari perolehan suara dan juga kursi kemarin hasil pemilihan legislatif itu untuk di Karawang tidak ada satu partai yang kursinya lebih dari 10. atau sama dengan 10 gitu. Jadi Jadi tetap harus ada koalisi ya. tetap harus ada koalisi. Ini kan yang terbesar itu kan 8 kursi. Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Lalu yang 7 kursi itu ada Nasdem dan PKS. Lalu yang 6 kursi itu ada PDIP, Golkar dan juga PKB. Nah, yang satunya lagi PAN 2 kursi. Ada 8 partai, benar nggak? 8 partai. Gerindra, Demokrat, lalu Nasdem, PKS, PKB, PDIP, Golkar dan terakhir PAN 2 kursi.
Jadi Ya. total 50. Jadi sebaran kursinya kan relatif merata lah ya, ini tidak ada yang signifikan. Nah, dengan kalkulasi jumlah kursi seperti itu ya, partai tidak ada yang lebih dari 10 gitu kan. Nah, kalau dikutak-atik koalisi misalnya, Ada berapa pasang? ya, kan Ada tidak berapa bisa lebih dari 3 pasang tuh, Ci. Iya. Betul, Betul. betul. Karena harus ini kan, Iya. 10 tambah 10 20 tuh udah 2 tuh, udah Iya. 2 pasang. Jadi idealnya menurut KPU berapa pasang sih Bu untuk pilkada di Karawang hari ini? Iya. Ya, supaya apa namanya? Supaya kondusif dan juga tidak terlalu tinggi resisten politiknya, sebetulnya kami sih mengharapkannya ada 3 pasang. Ya. Jadi Itu harapannya. Bu. harapannya Harapan KPU. harapannya ada 3 pasang lah supaya lebih dinamis gitu, dan masyarakat juga mungkin ketika calonnya bisa lebih banyak kan mereka juga bisa melihat track record calonnya bisa lebih Banyak pilihan. gitu, banyak pilihan. Ya karena tadi yang independen udah nggak ada. Kalau independen kan sudah Gugur, ya. jelas tidak ada, karena kalau independen kan itu masanya memang panjang dari 5 Mei kemarin itu sampai kami tutup masa penyerahan dukungan tanggal 12 Mei itu tidak ada yang menyerahkan Memanfaatkan, dukungan. Nah, kalau misalkan daftarnya sebetulnya barengan harusnya, karena mereka kan harus melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas dukungannya tersebut gitu, Pak Haji. Nah, karena memang tidak ada calon perseorangan, maka tidak ada proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap calon perseorangan ini gitu. Jadi kami anggap calon perseorangan tidak ada. Tinggal nanti di Idealnya bulan 3 Agustus pasang. menunggu, mudah-mudahan ada 3 pasang. Nah, oke nih para politisi Karawang dengar nih. Idealnya itu 3 pasang biar pilkada lebih kondusif, lebih kompetitif dan banyak pilihan. Tapi jangan salah Bang, di Karawang itu potensi untuk satu pasang calon pun bisa terjadi. Nah, itu Artinya, gimana tuh, Ji? ya, nanti kita tanya Ibu, bagaimana sih aturannya kalau misalnya memang hanya satu pasang calon saja? Apakah ada pendaftaran ulang? Apakah memang dipaksakan untuk melawan istilahnya apa kota kosong itu, Bu? Iya. Gimana nih Bu menurut Ibu? Nah, jadi memang aturan di undang-undang ini sudah mengatur juga gitu. Kalau misalkan ternyata pasangan calon itu hanya ada satu. Nah, itu jadi betul tadi yang dibahasakan oleh Pak Jidodo bahwa melawan kota kosong lah istilahnya. Nah, persyaratannya adalah si calon tunggal ini harus mencapai suara 50% lebih. Itu baru bisa Lebihnya berapa? walaupun hanya 51%, Iya, itu nggak 0,01. masalah. bisa. Iya, atau misalkan 50, Plus 1 orang. Tetap bisa dilantik ya, Bu. 50,5% gitu kan. Yang penting 50% lebih gitu. Nah, di atas 50% itu baru bisa dinyatakan sebagai pemenang. Jadi tidak serta-merta begitu paslon itu menjadi calon tunggal lalu kemudian santai tidak berkampanye, Iya. dianggapnya akan langsung jadi, itu enggak. Tapi tetap harus juga meraih simpatik masyarakat supaya bisa mendapatkan dukungan di atas 50%. Jangan sampai dikalahkan sama kota kosong itu. Nah, jangan sampai dikalahkan oleh kota kosong itu, karena konsekuensinya kalau pilkada sebelumnya kan itu tidak serentak. Ya, Pak Haji ya. Jadi ketika misalkan di tahun itu tidak terpilih, misalkan kalah, calon tunggal itu bisa ikut pemilihan lagi di tahun berikutnya yang ada jadwal pemilihan lagi. Nah, kalau misalkan pilkada serentak ini berarti kan ketika misalkan calon tunggal misalkan lalu kemudian tidak terpilih, Atau tidak kalah lah, tidak lebih dari 50%. Nah, itu otomatis selama 5 tahun ke depan itu Karawang akan dipimpin oleh PJ, pejabat Yang ditunjuk oleh pusat. yang ditunjuk oleh gubernurnya. ya gubernur. Nah, kalau misalkan kalau misalkan itu berarti kan konsekuensinya lumayan itu kan 5 tahun itu kita dipimpin oleh PJ gitu. Nah, makanya kemudian paslon pun dia harus berpikir matang gitu untuk Nggak ada opsi pemilu ulang gitu. Pilkada ulang. tidak ada di aturan undang-undangnya, tidak ada mengatur untuk pemilihan ulang. Jadi berarti sudah
pilkada di Kerawang itu dianggap selesai dengan kekalahan calon tunggal itu. Betul, seperti itu. Dan akhirnya dipimpin oleh PJ PJ selama 5 tahun. selama 5 tahun sampai ke pemilihan berikutnya. Itu kan bahasa di undang-undangnya begitu, sampai di pemilihan berikutnya. Banget PJ. Berarti 5 tahun. Iya, kalau misalnya kalah yang rugi masyarakat Kerawang ya dipimpin orang luar mungkin Bu ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan PJ itu kan bisa dari mana aja Iya. gitu kan, bukan orang Karawang asli lah gitu. Nah oke, tadi idealnya kan 3 pasang. Terus kalau kita sampai terjadi calon tunggal kan sisi madorotnya kan banyak. Nah ini kan ya berarti kan ini harus jadi common sense lah. Ini jangan sampai calon tunggal itu kan. Nah emang Ji ada gejala gitu? Maksudnya Sepertinya apakah ada gejala misalnya satu orang misalnya borong partai gitu, semua bisa partai terjadi di diborong? Kerawang karena memang dinamika di lapangan ke arah situ bisa terjadi, Bang. Ada beberapa calon yang sudah menguasai sejumlah partai, Borongan. borong partai, sehingga calon lain tidak kebagian kursi atau kebagian partai. Nah, ini potensi ke calon tunggal itu bisa saja terjadi. Makanya antisipasinya gimana itu, Bu, supaya jangan sampai adalah yang daftar itu cuma satu pasang. Iya, ya tentunya kan kami pun dari KPU kan tidak bisa berbuat terlalu Iya, banyak karena itu kan ranah peserta Iya, ya, iya. ranah peserta pemilihan gitu. Artinya itu merupakan kebijakan dari masing-masing pimpinan parpol gitu kan. Kami juga tidak bisa memaksakan bahwa parpol ini harusnya berpasangan dengan ini dukung si A gitu. Parpol ini dengan parpol ini dukung si B, parpol ini dengan ini dukung si C, kan nggak bisa juga. Tapi kami kan KPU hanya bisa berharap bahwa dari partai-partai yang ada di Kabupaten Kerawang ini ya nantinya mudah-mudahan bisa 3 pasang. Iya. Nah, dia Seperti harus itu. partai. Oke Ya lah itu tinggal kan pimpinan partainya gitu Bang. ya kemungkinan kecil lah. Artinya karena kan dilihat dari irisannya kan agak beda Ji. Maksudnya kan udah jelas nih kelihatan blok-bloknya kan. Iya, iya. Nah, ada satu hal yang bisa saja terjadi calon tunggal itu ketika misalnya yang maju 2 calon, yang satu gugur misalnya. Oh Mungkin iya, karena masalah ya kalau apa sih hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal kan itu bisa saja kan terjadi, atau misalnya terjadi peristiwa hukum iya. yang apa terhadap salah satu calon, sehingga nah ini apa gimana statusnya, apakah misalnya yang bisa menggugurkan seorang calon bupati gitu kan, apakah hukum yang baru terjadi saat itu kan statusnya misalnya tiba-tiba jadi tersangka Iya. itu kan, meskipun belum ada proses apa belum inkrah itu kan, atau berdasarkan ya inkrah aja itu gimana Bu? Kalau misalkan di aturannya kan memang di situnya berbunyi terpidana 5 tahun gitu. Nah, selama misalkan belum ada putusan hukumnya pengadilannya bahwa beliau siapapun orangnya itu misalkan 5 tahun atau di bawah 5 tahun, itu kan berarti masih sah sebagai calon, masih bisa gitu. Jadi tidak bisa juga kami KPU lalu menggugurkan di tengah perjalanan, walaupun misalkan ternyata di tengah perjalanannya misalkan di tanggal 22 September itu ditetapkan sebagai calon, misalkan di awal Novembernya terjadi gitu kan, ada status hukum gitu. Nah itu kalau misalkan selama status hukumnya belum terpidana minimal 5 tahun, itu KPU masih menganggapnya sah sebagai calon. Jadi Seperti itu, tetap Bang. pilkada bisa dilanjutkan Tetap bisa dilanjutkan Dengan 2 calon. kalau 2 calon. kalau 2 calon ya. Nah, itu kemungkinan juga akan terjadi head to head ya istilahnya, dua pasang. Nah, yang seperti Bang Sulan katakan tadi, ketika 2 pasang sudah daftar, tiba-tiba yang satu gugur karena lain dan beberapa hal lah, Sesuatu terjadi. sesuatu yang terjadi. Apakah itu meninggal dunia ataukah itu jeratan hukum. Ini apakah akan berlanjut di pelaksanaan pemilihan itu tetap 2 pasang atau tetap 1 pasang, Bu? Tetap itu karena kan itu masih sah, jadi tetap 2 pasang. 2 pasang Ya, ya. tadi karena misalkan statusnya itu belum terpidana gitu. Enggak, misalnya ini 1 pasang utuh. Tiba-tiba 1 pasang lagi si calon bupatinya itu
meninggal dunia, kan tinggal wakilnya. Ini tetap akan dilangsungkan 2 pasang atau gimana? Tetap. Tetap ya. Ketika sudah ditetapkan itu akan tetap berjalan terus sampai di hari pemilihan. Oh gitu ya. Jadi tetap 2 pasang walaupun nanti ini pincang cuma satu. Iya, cuma wakilnya Ya, misalkan. wakilnya saja. Oke. Oke, teman podcast, setelah ini kita akan membahas soal soal pelaksanaan Pilkada Karawang yang berbarengan juga secara serempak dengan Pilkada Jabar, Pilgub Gubernur dan wakil Gubernur. Bagaimana teknisnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke kawan podcast, ketemu lagi di belakang meja masih bersama Ketua KPU Karawang Bu Ari Fitriani. Ya, Tema apa yang kira-kira ini soal pilkada ini? Misalkan ini kan pelaksanaannya kan serentak dengan ada KPU Jabar kan, ada pilkada Jabar gitu. iya. Gubernur. Artinya narasi-narasi politiknya juga akan ada 2 pihak itu kan. Ada yang kampanye bupati, ada kampanye gubernur gitu. Nah, ini Bu Mari, teknisnya pelaksanaannya gimana maksudnya? Ini kan anggaran dari Pilkada Karawang kan sudah jelas ada itu kan. Dari provinsi juga Provinsi ada. juga ada. Nah, sementara kan eventnya bareng gitu kan. Pelaksanaannya bareng. Nah, ini cara kerjanya gimana? Apakah sementara kan petugas-petugas pemilu itu kan sudah ada di tackle semua oleh KPU Karawang kan, KPU Kabupaten, dari PPK, KPPS, semua macam ada Soklit. Terus satu lagi Bang, Wisma itu Tiapan. soal kampanye. Khususnya kampanye gubernur ya. Ketika kita menjadwalkan calon gubernur itu harus kampanye di Karawang, tiba-tiba KPU di daerah lain di Jawa Barat juga menjadwalkan yang sama. Itu koordinasinya seperti apa gitu, Bu? Terus yang dikeluarkan oleh KPU Jabar apa? Apakah cuma modal kotak suara doang? Atau ada sosialisasi? Iya, Atau ada suite anggaran atau segala Iya. macam gimana gitu? Ini jadi pertanyaan banyak orang gitu. betul. Jadi memang karena ini pilkada serentak, maka kemudian ini tidak hanya menjadi hajat KPU kabupaten gitu kan, tapi juga KPU pusat dan juga KPU provinsi. Nah, KPU RI ini tentunya karena pilkada serentak ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, maka KPU RI berperan untuk menentukan aturan-aturan. Jadi tadi seperti PKPU, kita tetap Masih menunggu menunggu ya. menunggu PKPU yang dikeluarkan oleh RI gitu kan. Kita tidak menjalankan sendiri gitu, Bang. Nah, untuk kaitan anggaran ini memang ada 2 pos yang disiapkan. Yang pos pertama tentunya dari anggaran APBD kabupaten. Nah, yang keduanya dari APBD provinsi. Nah, itu gimana teknisnya mengaturnya gitu kan? Apakah KPU provinsi hanya bermodalkan 1 kotak aja gitu, kotak gubernur? Enggak, sebetulnya karena memang ada beberapa poin yang disupport oleh KPU provinsi gitu kan. Jadi anggaran-anggaran yang kami kami anggarkan gitu kan, itu ada juga beberapa yang disupport juga dari provinsi gitu. Seperti misalkan saat ini kami akan melaksanakan pemutahiran data pemilih. Nah, kaitan Pantarlih itu ada beberapa poin yang anggarannya disupport dari provinsi yang memang tidak dianggarkan di kabupaten gitu. Jadi anggarannya ini kan 2, Bang. Nah, tapi kemudian tidak saling tumpang tindih, tapi saling support gitu. Ada yang tidak dianggaran di kabupaten itu memakai anggaran dari provinsi. Termasuk juga anggaran sosialisasi. Ada juga yang disupport oleh anggaran provinsi. Termasuk juga logistik nantinya, pengadaan logistik. Itu juga ada poin-poin logistik yang memang anggarannya dari anggaran kabupaten, ada juga yang anggarannya dari provinsi. Jadi untuk pilkada ini karena memang kita akan menghadapi 2 pemilihan sekaligus, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, maka memang ada itu tadi 2 pos anggaran dengan poin-poin yang berbeda di situ.
Jadi tidak hanya bermodalkan kotak saja gitu. Jadi nggak ada Pilgubnya. tumpang tindih anggaran. Tidak ada tumpang tindih anggaran. Misalkan yang sudah teranggarkan di kabupaten Iya. lalu dianggarkan lagi di provinsi tidak ada. Gitu. Jadi saling support gitu. Iya. Yang tidak ada di kabupaten itu dianggarkan di provinsi. Seperti itu. Itu kalau pendaftaran gubernur di KPU Jabar berarti ya. Betul, di KPU Jabar. Terus Dan untuk sama- penjadwalan tadi Bu, penjadwalan kampanye. Kampanye. Nah, untuk penjadwalan kampanye tentunya kan karena memang ini pilkada serentak. Nah, kami pun KPU kabupaten selalu diundang oleh KPU provinsi untuk mengadakan rakor. Gitu kan. Beberapa kali rakor sudah dilaksanakan seperti kemarin gitu kan, kaitan pembentukan badan ad hoc, lalu kaitan Pantarlih, dan nanti pun ke depannya begitu banyak lagi jadwal rakor Pak Haji. Jadi termasuk jadwal rakor nantinya tentang jadwal kampanye itu gitu kan. Nah, itu tentunya kan akan disesuaikan gitu. Seperti tadi yang misalkan si calon A harusnya hari ini misalkan di Kabupaten Karawang, lalu hari berikutnya di kabupaten mana gitu. Jadi tidak akan sampai Bentrok, rebutan lah, ya. bentrok. Pak tarik-tarik gitu. Karena nanti akan disesuaikan dengan jadwal yang ada di masing-masing kabupaten kota. Seperti itu. Nah ini kan pilkada kabupaten ya, pilbub sama pilgub ya. Ya kalau misalnya sebelum pendaftaran calon mah kan KPU berhubungan dengan parpol ya, sebagai pengusung. Tapi kan setelah jadi calon, KPU kan tidak berhubungan dengan parpol karena Langsung yang daftar dengan itu calon. koalisi parpol. Betul, koalisi. Ya. Nah, Hubungan. masalahnya ketika terjadi pilkada bareng antara pilkada Karawang sama Jawa Barat, ya. Nah itu kan beda, maksudnya Koalisinya mungkin saja beda. koalisinya di Karawang Iya. itu partai A dengan B gitu kan, di Jabar mungkin B dengan C atau dengan A gitu. Iya. Nah ketika muncul bukan kesulitan ya, muncul masalahnya ketika saksi kan. Artinya kan itu bukan saksi Nasdem, bukan saksi PDIP, tapi kan saksi parpol Saksi pasti pasangan calon. Iya. Nah ini mengidentifikasinya gimana? Misalnya kan pilkada Karawang kan misalnya jelas ini. Jabar mungkin orangnya beda lagi gitu. Iya. Nah, biasanya itu kan kami ketika misalkan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders maupun pihak terkait yang ada di Karawang itu kan kalau dengan partai politik itu kan ada LO biasanya gitu, narah Ya, hubung parpol, gitu. ya. Nah, kalau misalkan di pencalonan bupati itu kan LO-nya bukan perwakilan dari partai, tapi LO paslon. Paslon. Misalkan tadi paslonnya di Karawang ada berapa, nah LO-nya dari masing-masing paslon itu. Begitupun misalkan paslon gubernur, mereka juga pasti mengutus paslon masing-masing di kabupaten kota itu pasti akan ada Saksi dua paslon berarti yang ada dua berbeda. saksi. Akan ada dua saksi yang berbeda, Berbeda. akan ada dua LO yang berbeda. Seperti itu, Bang. Misalkan paslon gubernur A gitu, itu LO-nya siapa? Itu kan pasti akan berbeda dengan paslon bupati yang ada di Karawang, misalkan gitu. Nah, nanti apa sih pleno penghitungan suaranya dari bawah beda waktunya antara gubernur sama bupati? Sama apa? Sama. Satu forum. Sama satu forum. Satu forum nanti. Iya satu forum misalnya pleno PPK barang itu maksudnya satu. Iya. Nanti kan itu ada aturan lagi PKPU, tapi mungkin gambarannya seperti ini. Nantinya akan dibuka dulu kotak bupati wakil bupati misalkan, atau gubernur wakil gubernur dulu. Setelah itu selesai, baru kemudian kotak yang satunya. Karena kan kita hanya ada dua kotak kan Tapi di pleno yang sama ya. di pleno yang Nah sama. ini muncul problemnya gini Ji, maksudnya kan ya tadi karena beda koalisi bisa saja kan ketika misalnya PDIP dengan PKB, nah ketika misalnya dia di pilkada Karawang dia temen nih, kan? Ya. Nah ketika buka kotak gubernur dia bisa jadi Jadi lawan. rival. Nah, padahal pengurus partainya itu juga gitu. Lah, Jadi kayaknya gini Bang. Jadi si saksi itu bukan mewakili partai, tapi Betul. mewakili pasangan Paslon. calon gitu. Jadi di TPS maupun di pleno nanti mungkin ada bisa 6 saksi karena Betul. mewakili. Saya saksi dari calon gubernur A, saya saksi calon gubernur B, saya saksi dari calon bupati A, calon bupati mungkin begitu. Iya, Jadi seperti itu. tidak mengatasnamakan partai Oh, iya. lagi, mengatasnamakan. Mungkin begitu Bu ya. Betul. Iya, benar. Jadi
saksi dari paslon gitu Bang. Iya, saksinya dari Iya, paslon. iya, pasti di forumnya kan pasti beda. Iya, Iya. cuman kan saya misalnya di kabupaten saksi calon A karena memang berangkatnya dari partai B. Ketika di gubernur mungkin aja satu orang itu sama tapi menjadi saksi di dua Nah, partai bisa berbeda. bisa juga seperti kemarin misalkan saat pemilu satu orang yang sama dia bisa jadi Ya, saksi itu maksudnya. dari capres gitu kan, capres nomor berapa, terus juga bisa dari saksi partai gitu kan, bisa jadi. Nah, di pilkada pun bisa jadi misalkan satu orang dia saksi dari calon gubernur A, ya. terus sama saksi dari calon bupati A juga Iya, gitu, begitu. atau saksi bupati B misalkan, bisa jadi itu Bang. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan biasanya lingkarannya ya orangnya itu aja. Gua. Pengurus partai di kecamatan kan itu juga orangnya. Itu juga. Oke, ketua, kayak sudah tadi ya, pilkada Jabar sudah. Nah, ini menghadapi ini masa-masa inilah, masa-masa limak pilkada Kerawang. Di antaranya kan tadi dengan ketika coklat sudah selesai kan, data sudah selesai, itu penerimaan pendaftaran calon. Nah, ini kira-kira persiapan yang disiapkan oleh KPU apa? Misalnya, apakah membentuk tim lagi dengan komisioner siapa gitu, atau mungkin di tempat lain atau masih di KPU gitu? Ya, karena di KPU ini kan komisioner masing-masing sudah ada divisinya gitu. Nah, untuk kaitan pencalonan itu kan masuknya di divisi teknis penyelenggaraan. Itu langsung dengan Kang Putra nanti. Lalu di sekretariatnya itu kan masuknya ke subbagian teknis dan Parmas gitu. Jadi tentunya KPU nantinya akan membuka help desk gitu untuk penyampaian informasi, misalkan kaitan pencalonan, persyaratannya apa saja, terus yang harus dimasukkan dokumen-dokumennya apa saja, lalu juga kan nanti ada juga aplikasi misalkan yang dipakai gitu kan, Semacam Sirekap. Ya, Silon. Jadi Silon. sistem informasi calon gitu. Nah, nanti kan ada data-data yang harus dimasukkan dan juga dokumen yang harus diupload di aplikasi Silon tersebut gitu. Semacam Sirekap tidak dipakai kalau di pilkada ya. Nah, kalau misalkan kaitan Sirekap ini, kami juga nanti masih menunggu modelnya seperti apa gitu kan. Apakah tetap sama namanya Sirekap atau namanya yang akan berbeda. Tapi yang jelas pasti akan ada sistem aplikasi yang untuk penghitungan cepat Ya itu. cara kerjanya sama lah. Cara sistemnya kerjanya sama. sama gitu. Istilahnya aja yang beda. Istilahnya aja mungkin. Apakah nanti akan sama namanya Sirekap? Iya, bisa aja. Kan bisa saja gitu. Ya meskipun itu bukan rujukan ya, itu cuman cara menghitung cara menghitung cepat gitu. Ya, karena kan kemarin itu masyarakat kan banyak yang akhirnya tidak terpenuhi informasi seutuhnya karena memang kemarin itu basis Sirekapnya itu ada 2. Nah, yang pertama itu kan basis Sirekap mobile. Jadi Sirekap mobile ini yang langsung diupload dari TPS. Jadi petugas KPPS yang langsung memfoto C1 plano, C1 yang besar itu yang ada tali-tali itu, yang ada pagar-pageran kalau kata anak-anak sih gitu kan. Nah, itu C1 plano itu difoto, lalu itu dikonversi, itu kan dari gambar, dikonversi menjadi angka. Nah, di situ memang yang akhirnya banyak problem karena pembacaan sistem yang kurang tepat. Iya. Gitu. Nah, itu yang banyak jadi masalah. Lalu ada basis yang keduanya itu Sirekap web. Nah, Sirekap web ini digunakan dari level PPK sampai ke level ke atas gitu kan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat. Nah, ini yang memang sangat membantu sebetulnya karena ketika proses rekapitulasi misalkan di kecamatan itu langsung dimasukkan dan data itu bisa langsung terbaca di KPU kabupaten gitu. Nah, nanti ketika pleno di kabupaten tinggal disinkronkan, sinkron atau tidak datanya gitu kan. Selama tidak ada miss, yaitu sudah
oke, sudah tidak masalah, dan itu pun akan juga langsung masuk di KPU provinsi seperti itu. Lebih ini tapi kan orang kan inginnya C1 plano gitu kan, yang ada di TPS gitu. Padahal problemnya kan di situ gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya datanya dari PPK, oh agak meragukan nih, PPK kan bisa aja. Nah orang biasanya kan ingin tahu nih C1-nya gimana gitu. Iya. Tapi itu ya iyalah, maksudnya meskipun mungkin cara-cara kerjanya akan sama ya seperti itu. Akan sama. Seperti Dan Sirekap. memang yang dibukanya pun sama seperti kemarin di pemilu kan, di pleno kecamatan itu yang dibuka C1 plano yang besar gitu. Jadi masyarakat itu saksi gitu kan, saksi baik dari partai maupun paslon presiden waktu itu ataupun saksi dari DPD itu kan bisa melihat langsung C1 planonya gitu. Jadi bukan hasil yang merupakan salinan gitu, tapi dari kayaknya di hasil. pilkada lebih ringan Bu ya. Nah, Karena kalau surat-suaranya juga kan cuma 2 ya. betul. Kalau misalkan dari segi logistik pasti lebih ringan TPS-nya karena lebih sedikit. TPS lebih sedikit. Lalu planonya itu pasti lebih ringan karena hanya memuat calon Buat saja orang, kan. Iya. Misalkan calon bupatinya hanya berapa orang gitu kan, lalu calon gubernur hanya berapa orang, sesimpel itu gitu. Kalau kemarin kan memang agak terlalu rigid ya karena apalagi sudah legislatif DPR series gitu kan. Itu kan udah ada suara partai, ada suara calon. Iya. Nah, itu kan lumayan butuh konsentrasi tinggi gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang kan pastinya hanya ada gambar paslon, Pasal. nama gitu kan, dan hanya tinggal di rekap saja gitu kan. Seperti itu. Jadi agak lebih ringan lah Iya. kerja penyelenggara. Kalau dari sisi penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Iya. Mungkin bakal lebih cepat Bu ya proses rekapitulasinya juga. Betul, akan lebih cepat. Kami sih memprediksi kalau misalkan di tingkatan TPS di KPPS itu mereka akan bisa selesai ya maksimal maghrib lah, maksimal. Tapi asar juga saya rasa sih sudah selesai Jadi kayak. nggak ada lagi ya petugas-petugas yang pingsan di Sampai tengah malam nggak sampai Tengah besok malam. subuh. atau drop atau banyak ada. Kalau di Kerawang kemarin ada yang MD nggak Bu? Ada kemarin itu ada beberapa kasus yang meninggal dunia. Kecapean. Ya betul, karena kelelahan gitu kan, dan karena memang usia. Komorbid. Karena memang kita nggak bisa juga melarang orang lain untuk meninggal gitu ya. Komorbid. Ya mudah-mudahan di pilkada nggak ada Bu ya. Iya. Karena memang faktor tingkat pekerjaannya juga tidak terlalu pelik. Ya. Ya mudah-mudahan untuk di pilkada ini, tapi biasanya memang kan kalau untuk pilkada dari sisi penyelenggaraan ya tidak terlalu berat seperti pemilu. Mudah-mudahan sih semua penyelenggara bisa sehat-sehat selalu. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Cuman dari segi konflik mungkin Bu, Ya. Nah, potensi konfliknya itu lebih tinggi sepertinya pilkada. itu dia. Karena kan memang kalau di pemilu itu kan kita melihatnya karena pendukung-pendukungnya itu atau tim suksesnya itu kan terbagi tuh ya Pak Haji ya. Terbagi dengan banyak pilihan calon legislatif gitu kan Bang. Nah, tapi kalau misalkan di pilkada ini kan pasti akan mengerucut nih Iya. menjadi pendukung atau tim sukses dari beberapa calon saja gitu. Nah, itu jelas akan menimbulkan konflik yang lebih tinggi Iya. karena masing-masing pendukung kan orang asli Kerawang juga pastinya gitu kan. Apalagi kalau calonnya cuma 2 head to head. Wah itu akan berhadapan-hadapan. Tapi mudah-mudahan aman lah semuanya. Amin, amin. Oke teman podcast, setelah ini kita sampai pada bagian closing statement dari Ibu Ketua KPU Kerawang. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke kawan-kawan guys, ketemu lagi di belakang meja. Setelah tadi kita panjang lebar, Ji, membahas soal persiapan Iya. pilkada, review pemilu segala macam. Nah, ketika akan melaksanakan pilkada nih, kan? Estimasinya kan Bu, pilkada itu kan lebih simpel dari pemilu karena jumlah surat-suratnya cuma sedikit, Iya. kan? TPS-nya cuma sedikit gitu kan. Nah, tapi Ji, potensi politiknya yang gede.
lebih gede. Karena menyangkut psikologi politiknya lebih panas gitu. Lebih panas, lebih keras. Kalau pileg kan lawannya banyak gitu. Terus kalau pilpres kan ya presidennya juga orang jauh. Nah kalau pilkada itu kan semi pilkades. Iya. Calon-calonnya pada saling kenal karena cuma satu kabupaten gitu ya. Otomatis psikologi politiknya lebih kental. Apalagi penjudi-penjudi ikut nimbrung. Ya. Ini konfliknya akan lebih besar lagi. Nah itu Biasanya begitu. Untungnya rawan, serentak gitu. lebih rawan, tapi optimisnya pilkada Karawang biasanya lancar dan aman. Nah ini di bagian ini silakan Bu Ketua, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh KPU, harapan kepada masyarakat, harapan terhadap para pemilih, pada politisi yang akan daftaran calonnya, silakan seperti apa, Mangga? Iya, yang jelas KPU Kabupaten Karawang akan banyak melakukan sosialisasi tadi ke ruang-ruang berbagai macam basis pemilih gitu kan. Dan target kami sih mudah-mudahan mencapai di angka 82% seperti pemilu kemarin. Kalau kita berkaca di pilkada sebelumnya itu kan hanya 70% partisipasi di pilkada 2020. Nah, kami berharap di pilkada 2024 ini karena memang serentak, masyarakat juga mudah-mudahan lebih besar partisipasinya. Nah, itu dia, maka kami pun tadi selain melakukan kerja-kerja sosialisasi juga yang terpenting adalah memastikan para pemilih ini terdaftar di pemilih gitu. Jadi supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Nah, kami tentunya menghimbau masyarakat Karawang seluruhnya dimanapun berada, terutama yang nonton podcast PWI ini, semoga pada tanggal 27 November nanti hari Rabu jangan lupa datang ke TPS ya, tentunya mandi yang ganteng yang cantik gitu. Datang ke TPS, pilih calon bupati dan wakil bupati, juga calon gubernur dan wakil gubernur. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih Anda, karena masa depan Karawang ada di tangan Anda semua. Itu dia. Nah, lalu juga pesan KPU nih untuk para politisi Karawang, maksimalkan potensi seluruh, katanya kan banyak putra daerah nih yang berpotensi. Gunakanlah seluruh potensi putra daerah atau putri daerah Kabupaten Karawang. Siapapun Anda orangnya, ayo segera merapatkan barisan kepada partai-partai politik yang punya kursi di DPRD Kabupaten Karawang supaya bisa menghantarkan Bapak Ibu, Akang Teteh yang berminat untuk menjadi pemimpin masa depan di Kabupaten Karawang. Yang jelas kami dari KPU Kabupaten Karawang mengharapkan jangan sampai paslon ini melawan kota kosong. Seperti itu aja. Jadi KPU Kabupaten Karawang mengharapkan bisa lebih banyak pasangan calon yang memberanikan diri untuk bertarung di Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang. Seperti itu. Siap, terima kasih. Oke teman podcast, kita sudah ada di ujung podcast. Jadi Pilkada Karawang jangan sampai terjadi kota kosong. Itulah closing statement Calon tunggal. dari Jangan sampai calon tunggal. Jangan sampai calon tunggal. Oke teman podcast, sampai di sini saja. Nanti di kesempatan yang lain di belakang meja kita akan mengulas tema-tema pilkada, tema-tema politik yang lebih yang tetap aktual dan hot tentunya. Jadi ucapan terima kasih pada Bu Ketua KPU. Sama-sama Makasih, Bu. Bang Suhlan, Pak Haji Dodo, atur nuhun. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.